wabarakatuh. Prestasi tinggi, integritas terpuji. Halo, apa kabar Nanda sekalian? Alhamdulillah. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap sehat dan tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Dan jangan lupa terapkan 3M. Ada yang tahu apa itu 3M? Bagus. 3M artinya mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nanda sekalian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Pada pertemuan yang lalu, kalian telah mempelajari materi teks iklan, slogan, dan poster. Nah, pada kesempatan ini kalian akan mempelajari teks eksposisi. Jangan lupa siapkan buku dan pulpennya ya. Selamat belajar. Nah, Nanda sekalian, adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari hari ini yaitu KD 3.5, mengidentifikasi informasi teks eksposisi berupa artikel ilmiah populer dari koran atau majalah yang didengar dan dibaca. Kemudian, tujuan pembelajarannya yaitu 1. Kalian mampu merumuskan pengertian teks eksposisi. 2. Kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur teks eksposisi. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menganalisis pola pengembangan teks eksposisi. Nah, selanjutnya, kalian pasti pernah membaca atau mendengar teks eksposisi di berbagai media, apakah itu TV, koran, ataupun majalah. Nah, sekarang, apakah kalian tahu apa itu teks eksposisi? Pengertian teks eksposisi menurut KBBI yaitu uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan suatu karangan. Sedangkan menurut pakar Goris Craft, teks eksposisi adalah bentuk wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan atau pengetahuan pembaca. Dari beberapa pendapat tadi, dapat kita simpulkan bahwa teks eksposisi adalah sebuah karangan atau wacana yang berisi informasi dan pengetahuan yang dipaparkan secara singkat, padat, akurat, dan mudah dipahami oleh khalayak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur teks eksposisi. Unsur yang pertama yaitu gagasan. Gagasan ini biasa juga disebut dengan ide ataupun pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan rujukan. Kemudian perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, jika masyarakat tidak mempunyai kesadaran untuk memakai masker, maka akan sulit untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Contoh kedua, pengelolaan hutan tidak menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, dari kedua pendapat tersebut, perhatikan yang pertama dulu. Kalimat pertama itu merupakan komentar atau pendapat seseorang bagaimana pentingnya memakai masker. Sedangkan kalimat kedua merupakan pendapat seseorang yang membandingkan antara pengelolaan hutan tidak ada peningkatan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, unsur yang kedua adalah fakta. Yang dimaksud fakta di sini adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Dalam teks eksposisi, fakta berfungsi memperkuat gagasan sehingga diharapkan dapat meyakinkan pembaca atau pendengar. Kemudian, fakta tersebut dapat berupa bukti, data, atau kejadian yang benar-benar nyata. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, jumlah pasien yang telah meninggal di Indonesia akibat COVID-19 sampai tanggal 18 September 2020
sebanyak 9.366 orang. Contoh kedua, selama bulan Januari sampai Oktober, 45% dari keseluruhan titik kebakaran terkonsentrasi di Provinsi Riau. Apabila kita melihat kalimat pertama, ada beberapa bukti atau data yang benar-benar ada, yaitu tanggal dan jumlah yang meninggal. Sedangkan pada kalimat kedua, yang menunjukkan bahwa kalimat tersebut adalah fakta, yaitu adanya data bulan Januari sampai Oktober, kemudian jumlah persennya, dan data provinsi. Berikutnya, kita akan mempelajari pola-pola pengembangan teks eksposisi yang terdiri atas 4. Yang pertama, pola umum khusus. 2. Pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang keempat, pola perbandingan. Baiklah, Ibu akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, pola umum khusus. Pola ini biasa juga disebut dengan paragraf deduktif. Artinya, sebuah paragraf yang meletakkan gagasan utamanya yang bersifat umum di awal paragraf, kemudian diikuti oleh kalimat khusus yang akan menjelaskan gagasan utamanya. Perhatikan contoh berikut. Social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi masalah pandemi yang saat ini terjadi. Hal ini dipilih karena bisa mengurangi risiko penularan antara satu orang dengan orang lainnya. Langkah ini juga sudah dijalankan di beberapa negara yang juga terkena pandemi virus COVID-19 seperti di Italia, Amerika Serikat, dan masih banyak lagi. Hal ini memang akan melimitasi mobilitas dari masyarakat, namun dinilai dapat mengurangi jumlah pasien dari pandemi global ini. Nah, pada contoh yang telah Ibu bacakan tadi, paragraf tersebut terdiri atas 4 kalimat. Yang menjadi kalimat umum atau gagasan pokoknya adalah kalimat pertama, yaitu social distancing menjadi solusi dari pemerintah dalam mengatasi pandemi yang saat ini terjadi. Sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 merupakan kalimat khusus yang menjelaskan kalimat pertama. Selanjutnya, pola khusus umum. Pola ini biasa juga disebut dengan paragraf induktif. Artinya, paragraf yang diawali dengan kalimat khusus atau penjelas berupa fakta, contoh, rincian atau bukti yang kemudian disimpulkan pada kalimat akhir paragraf. Perhatikan contoh berikut. Tidak saling berdekatan saat ini adalah sebuah keharusan sekaligus menjaga imun tubuh agar tetap sehat. Penggunaan masker juga menjadi kewajiban utama kita agar bisa terhindar dan mencegah semakin luasnya pandemi ini. Terlebih lagi saat ini pemerintah telah menerapkan PSBB sebagai usaha melimitasi penyebaran virus. Untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Berdasarkan contoh yang Ibu telah bacakan, paragraf tersebut terdiri atas 3 kalimat. Kalimat 1 dan 2 merupakan kalimat khusus yang menjelaskan kalimat umumnya atau gagasan pokoknya yang terletak pada akhir paragraf. Kalimat ketiga berfungsi sebagai simpulan dari pendapat yang dikemukakan pada kalimat 1 dan 2. Ada yang bisa menyebutkan gagasan pokoknya? Iya, betul sekali. Jadi, kalimat umum atau gagasan pokoknya adalah, untuk itu, marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang ketiga, pola ilustrasi. Artinya, pola ini berisi paragraf yang memberikan contoh, perumpamaan, atau ilustrasi tentang topik yang dibahas dalam paragraf. Perhatikan contoh berikut. Sekarang ini sulit sekali mencari orang yang jujur dan tulus. Hal tersebut seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Menemukan orang yang jujur dan tulus harus dilakukan dengan serius dan mendalam. Semakin susah ditemukan, seolah menjadi bukti bahwa nilai moral di negeri ini semakin menurun.
Pada contoh tersebut diberikan ilustrasi atau perumpamaan bahwa betapa sulitnya mencari orang yang jujur sekarang ini. Hal tersebut diumpamakan apabila kita mencari jarum yang jatuh pada tumpukan jerami. Bisa dibayangkan, bukan? Yang terakhir adalah pola perbandingan. Paragraf ini berisi perbandingan antara benda-benda, keadaan, atau hal yang lain yang mempunyai perbedaan ataupun persamaan berdasarkan aspek tertentu. Perhatikan contoh berikut. Susu kambing memiliki manfaat yang sama dengan susu sapi. Keduanya memiliki kandungan kalsium yang cukup. Sama seperti susu sapi, susu kambing sangat cocok untuk diminum untuk memperkuat massa tulang dan menambah tinggi badan. Susu kambing juga memiliki bakteri baik seperti susu sapi yang merupakan bakteri lactobacillus yang baik untuk tubuh. Karena itu, kedua susu ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Pada contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dibandingkan adalah manfaat dan kandungan kalsium antara susu kambing dan susu sapi. Bagaimana, Nanda? Paham kan? Nah, Nanda sekalian, agar kalian lebih memahami unsur-unsur dan pola pengembangan teks eksposisi, Ibu berikan latihan soal ya. Bacalah dengan cermat paragraf berikut ini, kemudian tentukanlah 1. Kalimat yang berupa gagasan. 2. Kalimat yang berupa fakta. 3. Pola pengembangan paragraf tersebut. Jawaban kalian silakan dikirim ke WA grup ya. Selamat bekerja. Sekalian, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.